Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviarnis dari jurusan Ahwal Syakhsiyah dan saya merupakan perwakilan dari jurusan Ahwal Syakhsiyah untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Wanita Karir dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, baik itu sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Di sisi lain, wanita juga berperan secara sosial sebagai bagian dari masyarakat, di antaranya sebagai pendidik, sebagai dokter, pedagang, pendakwah, motivator, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah, pandangan gender yang memisahkan peran wanita dan pria tidak lagi relevan seperti halnya pria yang diharapkan menjadi sosok kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Sedangkan wanita bertugas dengan urusan domestik rumah tangga seperti mengelola rumah tangga dan mengurus anak. Sekarang, cukup banyak perempuan dapat memilih berkiprah di ruang publik. Tidak hanya karena terpaksa atau untuk menopang ekonomi keluarganya, tetapi juga untuk dapat mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Kenyataannya adalah bahwa tidak sedikit perempuan sekarang dapat membuktikan bisa berprestasi di ruang publik dan tidak kalah banding dengan laki-laki. Kemudian, menurut pandangan masyarakat, seorang wanita dianggap tabu atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah. Terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa ada alasan tertentu. Namun, jika melihat faktanya dan realitasnya di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kaum perempuanlah yang menjadi penyelamat ekonomi sehari-hari. Namun, ada juga perempuan yang belum bisa menghandle dengan seimbang antara karir dan keluarganya. Di dalam presentasi ini saya akan menyampaikan latar belakangnya. Yang pertama yaitu bagaimana sih pandangan Islam terhadap peran wanita di dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, bagaimana dan dampak ketahanan rumah tangga bagi wanita karir dan bukan wanita karir. Wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di zaman Siti Nurbaya yang hanya berdiam diri di dalam rumah merenungi nasib. Kemudian menurut saya, ketika seorang wanita sudah memiliki kemampuan dalam berkarir, seringkali muncul pandangan negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis. Artinya bahwa keretakan hubungan keluarga biasanya diakibatkan oleh keaktifan wanita-wanita karir di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terabaikan. Selain itu, kemapanan karir wanita yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme kepada diri wanita tersebut. Akibatnya, banyak di antara mereka yang merasa tidak atau kurang mencukupi kebutuhan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat cerai para suaminya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi wanita karir, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua peran ganda. Peran ganda merupakan masalah yang sering dihadapi oleh wanita karir, terutama di dalam rumah tangga. Terkadang wanita harus memilih antara tidak menikah dan sukses berkarir, atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu rasa bersalah. Wanita bekerja yang sudah menikah umumnya dihantui oleh perasaan bersalah karena adanya perasaan yang telah menelantarkan keluarga, terutama jika anaknya masih kecil. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu yang pertama karena adanya dukungan keluarga. Dukungan suami dapat
sebagai sikap-sikap penuh pengertian yang ditunjukkan dalam bentuk kerjasama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, membantu mengurus anak-anak, serta memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karir dan pekerjaan istrinya. Faktor yang kedua yaitu karena lingkungan kerja. Pekerjaan dapat menjadi sumber ketegangan dan stres yang besar bagi para wanita bekerja. Selanjutnya, karya tulis ini, jenis penelitian pada karya tulis ini yaitu deskriptif dan fakta yang ada di Indonesia sebagai sumber utama dari sosial media didukung dengan jurnal-jurnal, karya ilmiah dan lain-lainnya. Kemudian sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari berita-berita yang ada di sosial media. Kemudian sumber data sekundernya menjelaskan sumber data primer seperti buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan yang mendukung pembahasan atau penelitian dari karya ilmiah ini. Kemudian teknis analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berbentuk angka-angka, tapi berupa narasi atau gambaran umum masalah yang diteliti. Selanjutnya, Islam tidak membedakan manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang menjadi garis bawah, yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah dari nilai ketakwaannya, sebagaimana dalam firman surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Islam membolehkan wanita untuk bekerja selama ia memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu, "Katakanlah, wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah Rasulnya dan para kaum mukminin akan melihat pekerjaanmu." Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.